Jangankan ada rasa sakit hati atau iri hati. Alkitab berkata, hati yang gelisah saja sudah dapat menghambat kita pergi ke rumah Bapa. Untuk itu mari kita akan baca bersama-sama dan kita simak bersama-sama apa yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama mulai. Judulnya Rumah Bapa. Ayat 1 firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, yaitu Yesus Kristus. Dalam ayat-ayat ini dimulai dengan kalimat janganlah gelisah hatimu. Artinya jika mau pergi ke rumah Bapa, jangan ada rasa gelisah hati kita. Ini baru gelisah. Apalagi kalau kita sudah ada rasa sakit hati, ada rasa iri hati, ada kepahitan. Sampai kita tidak mau berjumpa dengan yang kepahitan itu. Dan dengan ayat ini saja, saya sudah sangat ragukan saudara akan masuk surga. Artinya, walaupun saudara pendeta, walaupun saudara pelayan Tuhan, walaupun saudara majelis jemaat, ataupun saudara sebagai pimpinan gereja, atau pemimpin dari pemimpin-pemimpin gereja, atau pimpinan jemaat, jika masih ada rasa sakit hati, jika masih ada iri hati, tidak mau berdamai, ini saja sudah cukup untuk menghambat kita masuk ke rumah Bapa itu, surga kekal selama-lamanya. Ayatnya yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ayat 2 bagian A ini, penulis kitab Yohanes ini dengan ilhaman Roh Kudus ingin menjelaskan kepada kita bahwa di rumah Bapa itu atau di sorga itu adalah suatu tempat. Artinya begini, sorga itu bukan tidak jelas atau sorga itu bukan sama-sama. Tapi sorga itu justru Alkitab berkata satu tempat. Bahkan kita akan baca ayat 2 bagian B. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada 5 kali dalam 2 ayat ini kata tempat ditulis dengan sangat jelas. Bahkan di ayat 3 bagian B, kalau kita perhatikan di sana, dengan kalimat aku akan datang kembali. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang sudah lahir, yang sudah mati, di hari ketiga dia sudah bangkit, kemudian dia sudah kembali ke surga. Dan tempat peristiwa ini sudah terjadi dan sudah menjadi perayaan-perayaan di gereja kita. Artinya tinggal satu peristiwa yang belum terjadi, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus di kali yang kedua. Tetapi dengan ayat 3 bagian B ini memberikan satu penjelasan dan dengan satu harapan dan keyakinan kita bahwa Yesus Kristus akan datang kembali, dan firman Tuhan berkata, dan membawa kamu,
yaitu saya dan saudara yang tanda kutip ya, yang nama-namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, akan ke tempatku, ke tempatnya Tuhan, yaitu surga kekal selama-lamanya, supaya di tempat di mana aku berada, Yesus berada, kamu pun berada. Ingat, Yesus sudah kembali ke rumah Bapa, yaitu surga kekal selama-lamanya. Dan saya dan kamu yang akan dibawa, pasti akan dibawa ke surga karena bersama-sama dengan Dia. Apa yang menyebabkan nama yang sudah tertulis lalu dihapus kembali? Ikuti part selanjutnya dengan ayat yang akan kita baca.